gimana? Enaknya? Nah, langsung aja. Langsung aja ya, bisa langsung. Jadi saya masuk dengan selamat pagi gitu ya? Ya boleh. Biar Lengkap. Nah, jadi udah bisa. Oke, selamat pagi saudara-saudara. Saya Ibu Purnianti dan untuk semester ini saya menyampaikan satu materi perkuliahan yang namanya kenakalan anak. Kita semua pernah menjadi anak. Apakah tidak pernah ada yang nakal? Semuanya juga pernah nakal. Tapi nakal yang bagaimana? Yang biasanya di dalam ilmu kriminologi kita akan mencoba menelaah kenakalan anak dari sudut pandang sosiologi kriminologi. Anak yang ada di dalam keluarga, anak yang sebagai siswa sekolah, anak yang sebagai anggota masyarakat. Bagaimana respons masyarakat terhadap kenakalan mereka, bagaimana sikap penegak hukum terhadap mereka, akan kita bahas bersama. Di dalam semester ini penuh, saya akan memberikan bahan-bahan di samping tatap muka dan juga bahan-bahan yang perlu Anda baca untuk kita diskusikan. Dan mungkin ada penelitian kecil yang bisa dilakukan bersama untuk menambah wawasan kita dan memperkaya data untuk bisa kita kembangkan dalam kaitannya mencegah kenakalan anak, baik di dalam keluarga maupun di dalam masyarakat. Judul dari kenakalan anak yang biasanya Anda ketahui atau baca di dalam majalah, surat kabar, atau berita seringkali menyebutkannya sebagai kenakalan remaja. Remaja itu adalah sebenarnya istilah psikologis. Pada usia tertentu, anak disebut anak yang dalam perkembangannya disebut anak remaja. Tetapi kalau kita berkaitkan dengan apa yang dimaksud dengan hak anak, maka anak adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun. Artinya anak betapapun dia usianya 10 tahun ataukah usianya 8 tahun atau bahkan 17 tahun sampai 18 tahun, dia tetap anak. Kita tidak menyebutnya sebagai remaja. Tetapi ada beberapa konsep yang tetap mempertahankan bahwa kenakalan itu dikaitkan dengan remaja. Nah, memang yang muncul ke permukaan remaja itu yang terlibat dengan kenakalan-kenakalan yang sangat dianggap serius, usianya sekitar 13 sampai 18 tahun. Banyak kasus-kasus yang melibatkan anak-anak pada usia 13 sampai 18 tahun. Kita bisa mencoba melihat bersama bahwa istilah kenakalan dalam literatur disebutkan sebagai juvenile delinquency. Juvenile delinquency yang begitu luas. Dalam luas lingkupnya kita akan mencari bagaimana keberadaan masalah juvenile delinquency ini. Apakah kenakalan dilihat secara normatif ataukah kenakalan memang merupakan bagian dari suatu periode di mana semua orang pernah menjalankan atau melakukan kenakalan. Dan pada usia-usia tersebut anak-anak memang melakukan kenakalan-kenakalan seperti itu. Seringkali para pejabat atau para pemegang otonomi menganggap itu merupakan kegawatan. Dalam arti kegawatan yang serius. Dikaitkan dengan sebagai generasi penerus bangsa. Dikaitkan bahwa anak itu akan lebih membangun karir kriminalnya di kelak kemudian hari. Dan seringkali statement-statement pejabat menentukan, memposisikan bahwa ini merupakan masalah yang serius tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat
penyebab dan apa yang mempengaruhi kenakalan-kenakalan tadi. Nah, tadi saya sudah katakan anak. Siapa yang dimaksud dengan anak? Anak, begitu kita menyampaikan anak, maka anak terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan yang sama. Anak yang usianya di bawah 18 tahun. Di dalam perkuliahan ini, saya tidak membicarakan anak yang usianya 3 tahun, yang oleh orang tua disebut nakal, atau orang lingkungan nakal. Yang kita akan bicarakan, memang kita akan tentu masalah itu, tapi kita akan bicarakan anak dalam kaitannya, di dalam hubungannya dengan teman-teman sebaya, dalam kaitannya dengan anak sebagai siswa sekolah, anak sebagai anggota keluarga yang diakui keberadaannya, eksistensinya. Tingkah laku apa saja? Berbagai tingkah laku yang sangat sering kita lihat dan dialami, bahwa tingkah laku itu adalah tingkah laku sebagai bagian dari permainan mereka. Bukan tingkah laku tentu saja yang sifatnya menghilangkan nyawa orang lain, itu bukan nakal. Itu sudah melanggar aturan hukum. Kemudian apa yang menyebabkan? Apakah itu lahir karena kelainan jiwa? Kita tidak bicarakan. Itu bukan bidang ilmu sosial. Yang kita lihat banyak perilaku-perilaku yang biasanya dilakukan oleh anak-anak itu karena pengaruh lingkungannya. Karena mereka tidak bisa merumuskan bahwa perbuatan itu sesungguhnya mengganggu orang lain atau bahkan merugikan dirinya sendiri. Dan apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang calon kriminologi, sebagai seorang kriminolog, Anda harus bisa punya kemampuan menganalisa dari hasil-hasil yang ada, yang Anda dapatkan, dan dikaitkan dengan teori-teori yang ada. Secara metodologis Anda bertanggung jawab. Kenapa perilaku kenakalan itu terjadi dan terjadi lagi? Apakah kenakalan anak bisa dihilangkan? Itu akan Anda dapatkan pada akhir semester. Anda bisa menganalisa. Mungkinkah ilmu sosial bisa menghapuskan kenakalan anak? Itu suatu tantangan bagi kita. Memang kenakalan anak jadi satu bahasan bahwa kalau itu merupakan perilaku yang merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu yang dimaksud dengan kenakalan. Kalau dia mengatakan dia tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri, seperti membolos misalnya, dia sudah merugikan dirinya sendiri, dia juga merugikan orang tuanya, karena orang tuanya menyekolahkan anak. Jadi secara multidisipliner kita bisa membahas yang disebut dengan kenakalan anak. Kalau kita mau masuk kepada juvenile delinquency dalam artian sesungguhnya, maka kita bisa sama-sama melihat bahwa segala bentuk tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma yang terpenting. Kalau kita menyadari bahwa ada norma terpenting dalam masyarakat dan akan mendapatkan sanksi dari dalam masyarakat oleh sebagian besar masyarakat, maka itu sudah disebut dengan juvenile delinquency. Dianggap penyimpangan. Tetapi kenakalan anak atau juvenile delinquency bisa juga merupakan tingkah laku yang mendapatkan satu aturan sanksi hukum kalau dia juga tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, yang ditaati, juga yang melanggar aturan hukum yang berlaku. Jadi kita bisa melihat bahwa kenakalan anak begitu luasnya. Dan di Indonesia belum ada aturan yang kita sebut dengan Juvenile Act. Di negara-negara maju Juvenile Act ada. Dari itu jangan lagi, kalau Anda sudah selesai studi dalam studi yang kita sebutkan dengan judul kenakalan anak, maka anak itu bukan kriminal sekalipun dia adalah seseorang yang melakukan pelanggaran. Karena pertanggungjawaban kriminalnya berbeda
dengan pertanggungjawaban orang dewasa. Dari itu, di dalam perkuliahan ini ada satu prasyarat yang secara mau tidak mau Anda sudah lulus mata kuliah teori dalam kriminologi, sehingga ada keterkaitannya dengan teori-teori yang telah Anda pelajari. Tadi kita sudah menyentuh masalah siapa anak. Memang kita harus mengetahui bahwa ada yang namanya kenakalan sebagai status offenses. Artinya, bahwa segala perbuatan yang dianggap menyimpang bila dilakukan oleh anak, jadi masih dalam posisi yang namanya anak tadi. Tapi apabila dilakukan oleh orang dewasa, tidak dianggap sebagai kejahatan. Anak yang merokok, kalau usia 18 tahun lebih 1 hari, dia bukan melakukan kenakalan, karena sudah di atas 18 tahun. Sebagaimana dia orang dewasa, meskipun dia masuk dewasa muda, dia merokok. Tapi kalau anak SD, anak SMP sudah merokok, apakah di dalam lingkungan sekolah sembunyi-sembunyi atau setelah usai sekolah, itu merupakan kenakalan. Membolos demikian. Tapi apakah ada orang dewasa yang membolos ketika dia tidak masuk kantor? Apakah itu kenakalan? Melanggar aturan kantor. Nah, kabur dari rumah juga merupakan, karena jenis-jenis ini biasanya dilaporkan oleh orang tua, baik kepada sekolah maupun kepada polisi, kalau anak-anaknya diposisikan sebagai nakal. Padahal nakal itu mempunyai arti yang lebih jauh lagi dimensinya. Kalau status offenders, jadi kenakalan kita lihat sebagai status offender, maka segala perbuatan dianggap menyimpang bila dilakukan anak dan bila dilakukan oleh orang dewasa itu dianggap sebagai kejahatan. Di sini ada perbedaan. Pertanggungan jawab kriminalnya pada orang dewasa jelas-jelas merupakan kejahatan. Tidak ada lagi suatu perilaku yang bukan jahat kalau sudah merugikan orang lain dan juga melanggar aturan hukum yang berlaku. Ada perbedaan? Apakah sama perilaku anak laki-laki dan anak perempuan? Sejak awal saya katakan tadi bahwa kita menipukan anak bisa terjadi pada anak laki-laki dan anak perempuan. Pada hampir 2 dasawarsa yang lalu, pemahaman mengenai kenakalan anak laki-laki dan anak perempuan seolah ada beda perilaku-perilakunya. Tapi pada saat sekarang kita tidak bisa membedakan. Banyak perilaku nakal yang dilakukan oleh anak laki-laki juga dilakukan oleh anak perempuan. Tapi perlu kita ketahui juga apa sih yang membedakan pada kira-kira 2 dasawarsa yang lalu, bahkan lebih. Kalau anak laki-laki melakukan kenakalan, biasanya bentuknya pencurian, penganiayaan, perkelahian, pemerasan. Pencurian bukan berarti pencurian bukan saja pencurian misalnya mencuri gula-gula atau bola di toko-toko atau pensil atau apa. Tapi juga bisa mencuri sepeda atau mencuri sepatu temannya atau apa saja. Tetapi Anda juga harus tahu, apakah mencuri mangga itu juga bukan kenakalan? Siapa yang tidak pernah mencuri? Tentu ada. Tapi ada yang anak-anak. Kalau kita ingat ketika masih anak-anak, siapa yang mencuri mangga rumah tetangga di ujung jalan? Bangga sekali rasanya bisa mencuri mangga. Bangga sekali bahwa orang itu teriak-teriak dan kita sudah lari. Secara aturan hukum itu namanya mencuri karena mengambil barang orang lain. Tapi tetangga akan mengatakan sudahlah, namanya juga anak-anak. Lalu bagaimana dengan adik atau kakak perempuan di rumah
bikin bumbu rujaknya. Kan tukang tadang kalau secara aturan hukum. Terkait juga dengan pencurian. Saya tidak bicara mencuri hati. Mencuri hati itu hak kalian. Tapi kalau mencuri dalam artian sesungguhnya itu sudah mencuri. Tapi ketika dilakukan oleh anak-anak, tentu ada aturan yang berlaku. Apakah dia ditegur oleh pemilik buah misalnya, atau dia yang juga dipanggil oleh orang tuanya karena ada pengaduan dari tetangga dan sebagainya, itu bisa terjadi. Pada waktu yang sekarang, era sekarang, mencuri juga dilakukan oleh anak perempuan. Tapi sebelumnya, anak-anak perempuan seringkali melakukan pencurian karena konflik diri atas perilaku orang tua. Kegeraman di dalam diri membuat mereka melarikan diri dari rumah, kabur. Kalau sudah lari dari rumah, biasanya dia ditampung oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang dewasa, pura-pura membantu, akhirnya melakukan pelanggaran susila, atau dijadikan perempuan yang dilecehkan, atau bahkan mungkin pada tingkat keperkosaan. Tapi sebetulnya dia lari dari rumah karena kegeraman di dalam dirinya, karena dia menghadapi konflik relasi antara dia dengan orang tua atau dia dengan lingkungan di dalam rumah. Pencurian dilakukan oleh anak perempuan pada waktu itu, sebelum ada kemajuan di dalam perubahan sosial. Biasanya dicuri adalah alat-alat kosmetik atau alat-alat kecantikan lainnya, bahkan mungkin dompet kecil atau baju atau apa, hanya untuk mempercantik dirinya, untuk menarik perhatian seks lain, jenis kelamin lain. Tapi saat ini bukan ini lagi menjadi target yang dilakukan oleh anak-anak dalam tanda petik nakal tadi. Jadi sekali lagi Anda harus menyadari bahwa kenakalan anak perempuan dan kenakalan anak laki relatif sebenarnya banyak yang bisa sebut ada kesamaan-kesamaan yang dilakukan oleh mereka. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jauh mengenai kenakalan anak, tentu kita perlu sumber data. Karena tidak bisa kita hanya mencoba mendengar dari lingkungan mengenai jenis-jenis kenakalan atau dengan secara awam membaca dari majalah-majalah. Kita harus mencari data. Sumber data yang bisa kita tempatkan sebagai sumber data yang lebih akurat, ada yang disebut dengan clinical report. Jadi data klinis yang bisa kita dapatkan dari biro-biro konsultasi untuk kenakalan anak atau konsultasi keluarga, itu merupakan data akurat. Tetapi itu tidak mencerminkan data yang sesungguhnya. Kenapa? Karena berapa orang yang akan datang punya motivasi yang kuat, punya keinginan yang kuat untuk bisa anak-anaknya membesarkan anak dengan konsultasi pada professionals. Jadi datanya menjadi terbatas, belum melihat secara keseluruhan, karena tidak sampai ke permukaan, itu lebih privat. Tapi kalau data di record of law enforcement, data yang dicatat oleh kepolisian, maka itu relatif akurat. Kenapa? Dari data itu sebagai sumber data untuk kita bisa menganalisa apakah berdasarkan wilayah, apakah mau berdasarkan mengenai waktu, atau berdasarkan usia, dan juga jenis-jenis perilaku yang dilakukan oleh anak-anak tadi. Sedangkan studies of self-report behavior ini bisa dilakukan kalau kita melakukan model questionnaire di dalam kelas center suatu sekolah. Anak-anak itu menyusun, memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan yang kita susun. Tapi ini pun kita harus hati-hati. Jangan sampai misalnya pertanyaan pada lembar pertama
tidak runtut dengan pertanyaan di lembar kedua. Kenapa kita bisa dikecoh oleh si para yang siswa yang menjawab di dalam kuesioner tadi? Misalnya saja, untuk apa uang Anda, uang saku pada bulan ini? Pertanyaan di lembar pertama. Karena dia mau menunjukkan kegagalannya, diberikan obat-obatan, diberikan untuk rokok. Padahal dia juga tidak memberikan obat-obat atau rokok tadi. Kali di lembar kedua kita bisa cross check berapa sebenarnya uang sakunya. Kalau dia uang sakunya memang hanya 10.000 atau bahkan 5.000, dia sudah mengecohkan kita. Dari itu nah ini yang namanya metodologi yang harus Anda pelajari pada kuliah-kuliah lain. Kemudian kita bisa juga yang disebut dengan participant and field observation. Ini penting. Kenapa? Yang akan Anda lakukan penulisan skripsi dan sebagainya sudah barang itu, ini yang akan Anda jalankan. Berdasarkan kemampuan Anda secara metodologis, kemampuan Anda dari membaca teori-teori dan diskusi-diskusi, maka ini yang kita bisa pakai. Sumber-sumber data ini bisa dirujuk lagi oleh teman-teman yang lain atau dari hasil-hasil penelitian yang lain. Karena kita berada di dalam satu bidang yang namanya sosiologi, maka perspektif sosiologis mengenai kenakalan anak itu bisa kita lihat di dalam kelompokan 3 kelompok. Ada 3 kategori pengelompokannya itu. Kita menyadari ada definisi hukum. Jadi sudah jelas. Di sini kita menekankan pada tindakan yang bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada. Jadi betul-betul meskipun secara sosiologis kategori yang ada adalah yang masuk definisi, kita sebut definisi hukum. Nah di definisi peranan secara sosiologi kita bisa lihat yang kita sebut dengan menekankan pada pelaku, diri pelaku tadinya, remaja yang tadi kita mau coba telah tadi, peranannya diidentifikasikan sebagai kenakalan. Jadi definisi ini biasanya melihat role dari anak itu, bagaimana dia berhubungan, bagaimana dia memerankan sebagai anggota kelompok yang mana. Kita bisa menyadari sekarang bahwa apa yang sumber data kita dapat dari data yang lain, tadi saya katakan usia 13 sampai 18 tahun di dalam istilah remaja, makanya mereka masuk dalam kategori remaja. Maka kita bisa lihat perilaku-perilaku itu dilihat dari peranan dia. Kenapa dia melakukan itu? Dan bagaimana reaksinya dalam menghadapi situasi-situasi seperti itu. Dari itu masyarakat punya definisi. Ini sangat menarik. Bagaimana masyarakat mendefinisikan perilaku remaja tadi? Kemudian kenakalan-kenakalan tadi itu ditentukan di dalam oleh anggota masyarakat tadi sebagai suatu perilaku yang nakal. Begitu banyak masyarakat yang cepat sekali menempatkan anak sebagai anak nakal. Anda mungkin masih ingat, Anda tidak akan bisa memungkiri bahwa ketika Anda pada usia-usia itu membawa teman, Anda sebagai mahasiswi putri datang temannya ke rumah, lalu teman laki-laki Anda itu dandanannya, celananya yang model sobek-sobek tadi, terus kayak orang baru bangun tidur, terus datang menemui Anda. Begitu teman Anda pulang, ibu Anda akan menegur Anda, jangan main sama anak itu pasti anak nakal. Nanti abangnya pulang cerita lagi, adikmu itu punya teman sekolah seperti anak nakal. Jadi begitu cepat lingkungan akan menempatkan orang itu nakal. Tapi mereka tidak tahu bahwa siapa tahu Anda belajar matematik dari teman yang dikasih pikir atau ditempatkan atau dicap biasanya sebagai anak yang nakal. Yang tahu hanya Anda.
Tapi apakah dia akan begitu terus dandanannya mengikuti mode seperti tadi? Ketika dia mau melamar sebagai penjaga stand otomotif misalnya, belum tentu dia akan berpakaian rapi. Jadi begitu cepatnya masyarakat mencap seseorang hanya dari pakaian yang sebetulnya itu mungkin akan hilang karena sifatnya hanya temporer, tidak permanen. Kemudian sudah dicampakkan. Jadi Anda bisa bayangkan bagaimana Anda ditantang untuk lebih peka, lebih jeli melihat lingkungan Anda. Bagaimana anak-anak itu menghadapi masyarakat yang cepat sekali menyebutkan sebagai anak yang nakal. Nah, dari secara sosiologis kita mengenal yang disebut dengan subculture delinquent. Jadi kita sadari, Anda masih ingat pada perkuliahan ketika awal-awal pada semester Anda baru masuk di bidang ilmu sosial yang disebut dengan dominant culture, kebudayaan induk. Kebudayaan induk ini merupakan menganut norma nilai-nilai yang dianut masyarakat umum, yang sudah diakui keberadaannya dan dipatuhi untuk dijalankan masyarakat sebagai pihak yang akan menjalankan peranannya. Tetapi kemudian induk itu punya kantong-kantong yang disebut dengan subkebudayaan atau subculture. Nah, subculture ini biasanya tentu dianut oleh mereka-mereka yang menganut norma-norma yang bisa berbeda dengan norma-norma yang ada di dominant culture. Tapi masih ada kesamaannya. Misalnya, ada satu kelompok remaja mengatakan bahwa kita punya kumpulan geng jaket kulit, tapi bukan jaket dalam artian pakaian yang dari kulit yang sudah diproses, tapi telanjang dada, kan kulit, ya kulit manusia yang asli. Dia bangga taruh mau pakai apa, atau selendang boys, bukan selendang semuanya. Mau selendang yang gak dicuci sebulan, mau dicuci setiap hari, nggak ada pertanyaan itu. Pokoknya selendang boys. Tapi kan saya nggak pegang. Nah, kalau itu dianut oleh kelompok yang ada di dalam kantong-kantong masyarakat tadi, yang kita sebut dengan subculture tadi, dan itu biasanya dianut oleh kelompok sebaya. Dan kalau kita tinggalkan itu, kata si mereka yang menganut itu, kita nggak punya teman. Kalau kita ikuti, kita bertentangan. Tapi itu pun yang saya katakan sifatnya sangat temporer, tidak permanen. Sehingga ketika pada usia mungkin belum sampai 18 tahun, baru mendekati 18 tahun, dia mungkin sudah merasa, udah gak pantas saya seperti ini. Dia kembali menganut dominant culture. Masa sih saya telanjang dada? Gak logis dong. Kayak jaket kulit dong. Nah, jadi itu yang saya mau tunjukkan kepada Anda, bahwa pendekatan sosiologis akan memperkaya pemahaman Anda mengapa anak itu digunakan dan bagaimana kita mencoba menanggulanginya. Oke. Saya lanjutkan, yaitu anak yang mendapatkan cap. Tadi saya katakan bahwa masyarakat mudah sekali memberikan cap. Jadi sebenarnya masyarakat juga memberi kontribusi pada tumbuhnya kenakalan anak. Kalau masyarakat sudah memberikan kontribusi kepada kelompok anak-anak, anak-anak itu mengenakan baju yang sudah diberikan cap oleh masyarakat. Kenapa nggak ada bantahan? Ya karena sudah dikatakan nakal. Toh sudah disebutkan bahwa wilayah kita ini adalah wilayah anak-anak yang hebat, anak-anak yang nakal. Jadi kita harus pakai baju itu. Kita banyak ada wilayah-wilayah yang mungkin Anda tahu, ada wilayah mana yang hati-hati masuk wilayah itu, nanti kita ditanya-tanya mau kunjung rumah teman. Ada yang namanya anak harim, anak beran, anak
Ada anak Margonda, nggak terkenal anak Margonda karena semuanya dibedakan mahasiswa. Tapi bukan tidak ada. Jadi ada anak Siliwangi, sekarang udah nggak ada Siliwangi lagi. Kalau Anda yang pernah tinggal di Jakarta cukup lama, Anda pernah dengar. Jadi masyarakat lebih mudah, jangan sangat tidak melihat bahwa itu justru membuat orang lebih memposisikan dirinya sebagai anaknya. Nah, cap ini ada beberapa teori. Salah satu teorinya adalah teori differential association dari Sutherland. Nah, mereka ini, Sutherland ini menganggap bahwa mereka itu, anak-anak tadi menganggap itu karena ada interaksi frekuensi yang tinggi antar sesamanya, dan mereka itu dengan mudahnya untuk di dalam hubungannya dengan relasi dengan mereka itu mempunyai makna yang berbeda dengan kalau yang frekuensi tidak tinggi. Teknik-teknik apa yang disebut kenakalan itu tidak mereka dapatkan sebelumnya. Jadi mereka lebih mengerti itu. Nah, sedangkan kalau kita melihat ada yang disebut dengan seorang sarjana lain itu yang namanya Carl Bergman, dia melihat bahwa sebetulnya yang namanya career delinquency itu sebenarnya sangat dianggap sebagai memberikan kontribusi kepada anak untuk yang kita sebut dengan delinquency. Jadi mensupport sehingga yang namanya social definition itu membungkus, lama-lama mengepak gitu, kayak mengemas begitu, bahwa dia akhirnya melakukan itu. Padahal semula sebelum menjadikan cap itu sebagai bajunya, itu adalah bagian dari permainan anak-anak. Kalau anak menurut dari segi psikologis, kalau anak kecil tidak nakal, dia nggak sehat. Karena kalau anak kecil sakit, dia diam aja mojok atau tidak ada respons. Bisa juga misalnya anak itu seringkali punya keingintahuan, ada mainan baru dibeli dibongkar, nakal. Ya kenapa diberikan mainan yang bukan mainan yang lebih edukatif? Ya kalau rusak juga orang tua yang tidak itu cuma anak-anak kecil. Tapi kalau untuk anak-anak yang sudah sekolah, untuk anak-anak yang sudah bahkan sudah pada usia 13 ke atas, itu mestinya bisa ada suasana yang bisa diajak untuk merumuskan apa yang tidak patut dilakukan, apa yang tidak punya manfaat untuk dilakukan, dan mana yang bermanfaat karena ada akal budinya. Tapi kalau makin dilarang, justru anak-anak itu melakukannya. Kita akan masuk pada kuliah-kuliah berikut mengenai itu. Karena pada dasarnya, siapa yang mempunyai kewenangan, itu yang harus kita lawan. Itu tidak sesuai dengan aturan kita. Itu mengganggu keberadaan kita. Selalu pikir itu. Dan itu mereka-mereka yang diposisikan dan memang punya posisi oleh anak-anak tadi, bahwa posisi itu punya sebagai orang yang punya otonomi. Apakah dia guru, apakah dia orang tuanya sendiri, atau penegak hukum, itu dianggap punya otonomi yang kuat terhadap mereka, melarang ini, melarang itu, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lawan saja atau kita ganggu. Yang ganggu membuat mereka marah, terus gitu konflik-konflik terjadi, dan bisa anak-anak itu justru malah melakukan lebih perilaku yang lebih nakal lagi, sehingga akhirnya bahkan melanggar aturan hukum tanpa sadar. Karir delinkuensinya malah terbentuk. Kalau tadi saya lagi bicara soal yang mencuri mangga, yang dia menganggap itu hanya bagian permainan, salahnya yang punya sudah masak mangganya tidak dipetik, ya kita aja yang petik. Anda tidak rugi, Anda tidak pedulikan mangga. Jadi menetralisir, membenarkan apa yang dia lakukan. Tapi kalau dari mencuri mangga, besok yang mencuri sepeda, bulan atau minggu depannya sudah mencuri bajai, nah itu yang
sudah menyatakan kami dalam proses akhir menjadi berbudak-budak kriminal. Jadi sekali lagi yang saya mau katakan bahwa anak rentan mendapat cap ini sangat perlu. Dan itu Anda harus belajar juga teori dalam biologi mengapa cap itu terjadi. Dan cap itu memposisikan anak-anak sebagai pihak yang rentan. Mudah sekali, justru bukan kita bisa cegah atau tanggulangi, justru mendukung anak menjadi lebih nakal lagi. Kita ketemu di kuliah yang akan datang lagi dengan teori-teori yang bisa kita coba lihat bersama, kita diskusikan. Saya pikir itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih.